Materi kedua tentang demokrasi sebagai sistem politik yang mencakup pengertian politiknya dan demokrasi sebagai sistem politik. Adapun pengertian politik secara etimologis yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu polis kota atau negara kota, politikus atau hal-hal yang berkaitan dengan warga negara atau pemerintahan. Secara terminologisnya, politik adalah kegiatan dalam suatu sistem negara yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan bersama dan cara penyampaiannya. Ini mencakup aktivitas seperti perebutan dan penggunaan kekuasaan, pembuatan kebijakan publik, dan distribusi sumber daya secara adilnya. Adapun cakupan politiknya yang pertama, kekuasaan dan pemerintahan, hubungan antara negara dan rakyat, proses pengambilan keputusan dan interaksi antar partai, lembaga dan kelompok pertimbangannya. Yang kedua, demokrasinya sebagai sistem politik, di mana pengertian demokrasi itu sendiri secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat, kratos kekuasaan pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyatnya. Demokrasi sebagai sistem politik, di mana di dalam tata kelola pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politiknya, termasuk memilih pemimpin, menyusun undang-undang, dan menyampaikan aspirasinya. Adapun ciri-ciri demokrasi sebagai sistem politik, yang pertama, pemilu yang bebas dan adil. Rakyat itu harus bebas memilih tanpa intimidasi atau paksaan. Yang kedua, kedaulatan rakyat, yang mana keputusan penting ditentukan oleh rakyat atau wakil yang mereka pilih. Yang ketiga, adanya supremasi hukum, rule of law, yang dimana semua warga negara tunduk pada hukum termasuk pejabat negara. Yang keempat, kebebasan sipilnya atau hak untuk berpendapat, berserikat, berkumpul, dan beragama dijamin. Yang kelima, partisipasi politik aktif, yang dimana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan langsung atau tidak langsungnya. Yang keenam, pers yang bebas dan independen, yang dimana media menjadi pengawas jalannya kekuasaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keseimbangan kekuasaan, checks and balance, yang dimana lembaga negara saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaannya. Di dalam bentuk demokrasi terdapat dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsungnya. Yang dimana demokrasi langsung itu sendiri rakyat secara langsung mengambil keputusan. Contohnya referendum di Swiss. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsungnya itu sepertinya perwakilannya, yang dimana rakyat memilih wakil-wakil yang duduk di lembaga legislatif untuk membuat kebijakan, contohnya di Indonesianya. Di dalam manfaat demokrasi terdapat 4 juga, yaitu menjamin hak-hak dasar warga negara, yang kedua memberi ruang bagi perbedaan berpendapat, yang ketiga meningkatkan partisipasi dan kontrol rakyat terhadap pemerintahan, yang keempat meminimalisir potensi tirani. Di demokrasi di Indonesia terdapat dua, sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, dan nilai-nilai lokalnya, dan diselenggarakan dalam bentuk pemilu 5 tahunan dengan asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terima kasih.